Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan Taib hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun, sedangkan mereka yang diciptakan, dan mereka tidak mampu menolong sesembahan mereka atau pengikut mereka, dan mereka juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalam hadis ini terdapat Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi rak'atil akhirah min al-fajr, apabila atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku, dari rakaat yang terakhir salat fajar, beliau mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma yaqul, setelah beliau mengatakan, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allah Subhanahu wa taala mendengar bagi orang yang memujinya, rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan, laisa laka minal amri syai', tidak ada sedikit pun bagi kamu dari sesuatu. Ini sudah belum? Belum. Intinya di dalam hadis ini menjelaskan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melaknat si fulan dan si fulan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', kau tidak memiliki urusan sedikit pun. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah, yang didoakan buruk itu adalah Safwan bin Umayyah. Kalimat da'a yad'u, kalau misalkan menggunakan ala, maka maknanya doa keburukan. Da'a yad'u ala, mendoakan keburukan. Tapi kalau da'a yad'u lahu, itu maknanya adalah mendoakan kebaikan. Wa Suhail bin Amr, ya, jadi yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Umayyah, ya, Safwan bin Umayyah. Kemudian Suhail bin Amr, Suhail bin Amr. Yang ketiga Al-Haris bin Hisham. Itu yang didoakan keburukan, Al-Haris bin Hisham. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, yang terakhir adalah Al-Haris bin Hisham. Tiga orang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat laisa laka minal amri syai', maka turunlah, tidak ada engkau atau tidak ada urusannya bagimu sedikit pun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, huwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat jalilun, yang mulia, min ubadis sahabat, termasuk sahabat ahli ibadah, wa ulamaihim, dan termasuk ulamanya para sahabat. Mata sanata salasin wa sab'in, wafat pada tahun 73 Hijriyah. Nah, ini adalah Abdullah bin Umar. Wa fihi, di dalam hadis ini, ayat fis sahih wal murad bihi sahihul Bukhari. Artinya apa? Sahihul Bukhari yang dimaksud di sini. Jadi hadis ini terdapat pada Sahihul Bukhari. Annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ba'da
Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam syujja, terluka, wa kusirat, pecah, patah, rubaiyatu, giginya. Setelah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah mereka. Ai utrud wa ab'id min rahmatika. Artinya apa? Usirlah dan jauhi mereka dari rahmat-Mu. Fulan wa fulan, disebut fulan si fulan, minhum, di antara si fulan itu adalah Safwan bin Umayyah, satu. Yang kedua Suhail bin Amr, dua. Yang ketiga Al-Haris bin Hisham. Sami'a Allahu liman hamidah. Ya, sami'a Allahu liman hamidah. Ajab Allahu min man hamidahu wa taqabbalahu. Wal Haris li'annahu qad udiya billah. Allah Subhanahu wa taala menjawab orang yang memujinya, wa taqabbalahu, dan menerimanya. Ya, dikarenakan di sini qad udiya, telah diudiya, ya, diudiya, diberikan perantara dengan huruf lam, ya. Maksudnya apa? Sami Allahu liman. Maksudnya apa? Menjawab orang yang memuji. Intinya ya kawan, di dalam hadis disebutkan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi mereka orang-orang kafir. Itu setelah Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya kunut, ya, najilah. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka kaum musyrikin, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, artinya kunut nazilah itu diucapkan barakallahu fikum tatkala seseorang sedang i'tidal. Ya, ini dalilnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kunut itu diucapkan sebelum dia ruku. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat selain Al-Fatihah, baru dia kunut nazilah. Setelah kunut nazilah barulah ruku. Tapi Allah alam, ya, ini ada dua pendapat di sini. Yang sering dan masyhur dilakukan adalah kunut nazilah tatkala i'tidal, ya, tatkala i'tidal. Alhamdu diddudam. Alhamdu itu kebalikan dari celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbatillah. Dan alhamdu itu terjadi untuk kebaikan-kebaikan yang dipuji dan juga mencintai, atau kebaikan-kebaikan mahmud orang yang dipuji dan mencintainya. Nah, itu alhamdu. Jadi alhamdu itu memuji kebaikan-kebaikan seseorang dan mencintai dia. Ya. Berbeda dengan seseorang hanya memuji tapi tidak mencintai, maka itu namanya adalah madah. Memuji tapi tanpa mencintai adalah madah. Kalau hamdu memuji dan mencintai, makanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia doa ala Safwan, mendoakan untuk Safwan bin Umayyah, ya. Kemudian mendoakan kepada Al-Haris bin Hisham, mendoakan kepada Suhail bin Amr, ila akhir, li'annahum ru'usul musyrikin, karena mereka tiga orang itu adalah pentolan kaum musyrikin yauma Uhud, tatkala perang Uhud. Wa qataballahu alaihim, dan sungguh Allah telah mengampuni mereka. Fa aslamu wa hasuna islamu, mereka masuk Islam dan Islamnya menjadi bagus. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan laisa laka minal amri syai', karena Allah tahu bahwa tiga orang itu akan masuk Islam. Paham di sini? Ya. Ini luar biasa, ya. Hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memusnahkan tiga orang itu, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak barakallahu fikum
tatkala itu mengijabahi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Allah tahu yang ketiga orang itu akan masuk ke dalam Islam dan Islamnya menjadi bagus. Baik. Siapa 3 orang tadi? Hah? Terus. Duduk. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara global untuk hadis adalah yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah, berdoa tatkala salat, kala asykhasin muayyanin, terhadap individu-individu tertentu, minal kufar, dari kalangan orang kafir, aduhu, yang telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, tatkala perang Uhud. Fa'atabahu Allah biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan mengucapkan laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki urusan terhadap mereka sedikit pun. Artinya apa? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kendali, tidak memiliki kuasa untuk memberikan mudarat kepada musuh-musuhnya. Tidak bisa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dirinya, menolak mudarat yang akan menimpa dirinya, musibah yang akan menimpa dirinya, apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taballahu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni 3 orang mereka itu. Fa amanu billahi wa rasulih, sehingga mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi bayana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yarfa adal musyrikin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu untuk menolak gangguan kaum musyrikin, enggak mampu nih. Sampai giginya harus patah. An nafsi, untuk dirinya sendiri, wala an ashabi, juga tidak bisa menolak gangguan yang menimpa sahabatnya. Bal laja'a ila rabbihil qadir, bahkan Nabi sendiri itu adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu, Al-Malik, yang Maha menguasai, yang Maha Raja. Mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul kubur, termasuk perkara yang menunjukkan terhadap batilnya apa yang diyakini para penyembah kuburan, fil awliya'i was sholihin, kepada wali-wali mereka dan orang-orang saleh mereka. Orang-orang barakallahu fikum, para penyembah kuburan, mereka meyakini bahwasanya wali-wali mereka, orang-orang saleh mereka yang sudah mati itu mampu menolong mereka, mampu memberikan manfaat kepada pengikutnya, penyembahnya, dan mampu menolak bala dari penyembahnya. Barakallahu fikum. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama, butlanu ta'alluqi bil awliya'i was salihin li talabil qada'il hajati wa tafrijil kurbat. Batil at-ta'alluq, berhubungan, bergantung kepada wali-wali dan orang-orang soleh untuk meminta qada'il hajat, untuk meminta hajat, wa tafrijil kurbat, dan untuk meminta dibebaskan dari perkara-perkara yang dibenci, yaitu musibah, bencana, nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada orang minta kepada yang selain Allah untuk disembuhkan penyakitnya, maka tidak akan bisa. Demikian juga tatkala ada seseorang minta kepada selain Allah untuk diberikan manfaat, diberikan nikmat berupa anak, berupa rezeki, berupa barakallahu fikum usahanya lancar, maka dia tidak akan mampu memberikannya. Dikarenakan itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi kenapa Rifki? Kenapa orang kita tidak boleh meminta kepada wali-wali dan juga orang soleh? Kenapa? Karena mereka termasuk juga karena beribadah kepada selain Allah. Intinya karena mereka tidak mampu. Yang dibahas dalam bab ini karena mereka tidak mampu untuk mengabulkan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri nggak mampu. Asani jawazu ad-du'a ala musyrikin fi shalah. Bolehnya mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin tatkala salat, boleh. Ya Allah, laknatna orang Yahudi yang telah menyerang orang Palestina. Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, binasakan mereka, boleh.
doakan keburukan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang menyerang Islam, yang memusuhi Islam, yang menyerang Allah Subhanahu wa taala. Boleh didoakan keburukan untuk mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada kaum musyrikin untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azalis dalilun ala anna tasmiyat asy-syakhsi al-mad'u lah au alaihi la yadurru as-salah. Ya, terdapat dalil bahwasanya tatkala menyebut nama yang sedang didoakan kebaikan atau sedang didoakan keburukan, itu tidak merusak salat. Paham di sini? Ya. Di dalam salat itu apa? Ada tempat yang antum barakallahu fikum dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk berdoa. Ya. Di mana? Siapa bisa jawab? Yang berdiri aja. Duduk. Di dalam sholat ada waktu di mana Nabi SAW sangat menganjurkan untuk kita memperbanyak doa. Apa? Di waktu sholat, di rukun sholat. Apa? Tatkala? Bukan lagi sholat. Sujud, ya duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma sujud fa'ksiru fihi du'a." Adapun tatkala sujud, perbanyaklah doa, ya. Nah, boleh antum berdoa tatkala sujud, mau salat wajib, mau salat sunnah. Sebut siapa yang sedang antum doakan, orang tua, namanya sebut, ya. Keluarga, ya. Tidak masalah. Boleh juga pakai bahasa Indonesia, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak merusak salat. Ar-rabi' at-tasrihu bi anna al-imam yajma' baina at-tasmi' wa tahmid. Tasrih, penjelasan bahwasanya seorang imam itu yajma', menjama' antara tasmi' wa tahmid, antara ucapan sami Allahu liman hamidah, ya. Tasmi' wa tahmid, sami Allahu liman hamidah. Memang di sini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah itu adalah khusus untuk seorang imam. Adapun makmum dia mengatakan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, Rabbana wa lakal hamdu. Ada juga yang mengatakan tasmiyah sami Allahu liman hamidah boleh untuk seorang imam dan boleh juga untuk seorang makmum. Baik, nah ini bab berkaitan dengan bahwasanya Nabi SAW tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri dan tidak mampu untuk menolong orang lain. Ya, artinya kalau Nabi saja tidak mampu, berarti yang selain Nabi tanpa tidak mampu. Wa fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala Allah menurunkan kepadanya wa anzir ashirakatal aqrabin, dan peringatilah keluarga-keluargamu yang dekat. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a, belilah diri-diri kalian, selamatkanlah diri-diri kalian. Aku tidak bisa mencukupkan dari kalian dari Allah sesuatu apapun. Maksudnya apa? Tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa membantumu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Safiyah, ammat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, yaitu bibi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membantumu dari Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah dariku dari hartaku, ma syi'ti, semaumu, la ubi anki minallahi syai'a, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu dari Allah sedikit pun. Artinya apa? Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong anaknya sendiri, ya, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang selain Nabi kepada orang lain.
seorang wali, seorang soleh, seorang wali menolong seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Abu Hurairah kila as-sahih an asmahu Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah yang sahih ya, bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini pendapat yang sahih. Dausi min fadli sahabati wa hufadhihim wa ulama'i, termasuk min fudala sahabat yang mulia, dan juga hufadhi yang banyak hafalannya, wa ulama'ihim, termasuk ulamanya para sahabat. Rawa aksar min 5,000 hadis, beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi lebih dari 5.000 hadis. Tuwfiya sanata sab'in, dan beliau wafat pada tahun 7 atau 8 atau 9 wa 50 lil hijrah. Beliau wafat pada tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Sekitar itu. 57, 58 atau 59 Hijriah. Yaitu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, Hamam, siapa namanya Abu Hurairah? Nah, jangan dia kasih tahu. Siapa? Yang benar, nama yang benar. Hah? Siapa Rifki? Siapa Zainul? Abdullah bin Uthman, Abu Bakar itu. Itu ini gimana? Antum? Bin apa? Bin Sakhrin, duduk. Taib, Abdurrahman bin Sakhr. Berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Antum enggak merhatikan, enggak duduk-duduk ini. Apa? Zainul nggak tahu berapa? 5.000 lebih. Wa fihi ay fi sahih Bukhari qama ay sa'ada 'ala safa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke Safa, bukit Safa. Ashiratur rajul hum banu abihi ya. Al-adnuna au qabilatu. Jadi Ashirah itu maknanya adalah anak keturunan bapaknya. Ya, anak keturunan bapaknya atau qabilahnya. Al-aqrabin ay al-aqrab fal aqrab minhu. Al-aqrabin maksudnya apa? Al-aqrab, ya kerabat, kemudian kerabat dari mereka. Ya ma'syar, al-ma'syar al-jamaah. Ma'syar maknanya jamaah, sekelompok. Au kalimah binasmi kalimatin atfun ala ma qablah. Ya, adalah ataf terhadap sesuatu sebelumnya. Ai au qala kalimatan nahwaha syakkun min ar-rawi. Artinya au ya, atau mengatakan suatu kalimat yang semisal ini adalah merupakan keraguan dari seorang perawi. Ya, itu disebut ada di sini dibilang ya ma'syar Quraisy au kalimatan nahwa. Nah, ini itu keraguan dari seorang perawi. Dia lupa apakah Nabi mengatakan ya ma'syar Quraisy atau yang semisalnya lah. Nah, ini menunjukkan mereka para perawi manusia ya, kadang lupa, tapi lupanya mereka yang terkadang ya. Kadang-kadang lupa. Kalau lupanya antum habis dihafal disetor hilang. Beda kalau seorang perawi mereka lupanya ya lama, bertahun-tahun baru ada lupa sedikit. Antum baru dihafalin. Ya. 5 menit kemudian disetorin hilang. Nah, itu beda ya. Kalau antum fuhsyul ghalat atau kalau antum ghaflah, syadidul ghaflah, banyak lalainya ya. Kenapa? Karena nggak fokus, belajarnya nggak fokus. Tapi barusan tadi dijelasin sudah lupa namanya Abdurrahman bin Sakhr siapa, namanya Abu Hurairah siapa, berapa hadis yang diriwayatkan baru dijelasin. Belum ada 2 menit sudah lupa. Ya, antum kalau meriwayatkan hadis ya, ulama pun bingung mau ngasih sifatnya gimana.
Kayaknya lebih dari syadudul ghaflah. Baik. Ishtaru anfusakum. Ya. Khallisuha minal adab. Maknanya kan, selamatkan diri kalian dari azab bitauhidillahi wa ta'ati, dengan cara bertauhid kepada Allah dan mentaati Allah. Itu cara selamat dari azab Allah adalah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Allah. Wala ta'tamidu ala syarafin nasab. Tidak boleh seseorang itu bersandar kepada nasab yang mulia. Ya. Saya kan anaknya presiden, nggak mungkin saya masuk neraka. Nah, nggak mungkin. Saya kan anaknya wali, ya anak orang soleh, anaknya Habib, nggak mungkin saya tertimpa musibah. Ya, nggak mungkin saya barakallahu fikum tidak pintar. Nggak mungkin. Ya. Dikarenakan seseorang itu ya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Ketaatan yang dilakukannya dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man bati'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat sedikit, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Nasabnya tidak bisa menambahkan pahala, ya. Karena nasab itu ya, itu hanya berlaku di dunia. Mulia antum kalau punya nasab yang mulia, ya, dihormati, dijaga. Kalau antum jadi anaknya presiden, makan aja diperiksa dulu makan aja, ya. Kalau antum bukan anaknya presiden, ya antum yang masak tempe sama kangkung, ya enggak? Ya. Boro-boro antum mau diperiksa makanannya, kadang antum yang masak itu pun enggak dicuci, kangkungnya enggak dibersihin, langsung dimasak aja. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Rifki, amalan apa yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala? Syadidul ghaflah. Baru dijelaskan antum ini. Apa? Hamam. Amalan apa yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah? Tadi barusan disebutkan. Berdoa. Kapan antum dengar berdoa? Mana si Zainu? Pak Zainu? Apa? Amri? Antum juga tua-tua. Kalau yang lain masih kecil-kecil, wajar. La ubni ankum minallah, ay la arfa'u ankum adzaballah. Aku tidak bisa mencegah kalian dari azab Allah. Raf'un lima qad yatawahham annahu yubni anhu minallahi syai'an bi syafa'ati. Ini mengangkat sesuatu yang memberikan kesan bahwasanya Nabi bisa menyelamatkan dari mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ubadul kubur. Ya, kita ini adalah orang yang berdosa. Kita wajib meminta syafaat kepada orang yang di kuburan, wali, orang soleh, wajib kena supaya kita selamat dari azab Allah. Ya. Di sini Nabi membuktikan bahwasanya Nabi tidak bisa menolong kalian walaupun dengan syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mandai apa? Man yashfa'u 'indallahi illa bi'idnih. Apa ayatnya? Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah. Nabi pun enggak bisa, ya. Allah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abbas wa Sofiyah wa Fatimah bi raf'i 'alal bina, dengan merofa sebagai atau al-mabni, makanya enggak ada tanwin. Mabni ala dom. Wa yajuzu nasbu bin nida, boleh dinasab dikarenakan nida. Ya. Ya Abbasa wa Sofiyata wa Fatimata boleh. Wa bana
wa ammata wa binta binasbi la ghairu badalan minal munada aw atfal bayan. Nah, ibna, ammata dan binta mansub i'rabnya ya, la ghairu ya, tidak bisa yang lain. Enggak bisa antum baca ibnu, ibni, enggak bisa. Sebagai apa? Sebagai badal dari munada aw ataf bayan ya. Paham sini? Ya. Itu kan ucapan Fatimata Abbas ibna Abdul Muttalib badalnya Abbas. Salini min mali lianna hadha huwa alladhi yaqdir alaihi, dikarenakan ini yang dimampui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana min amrillah fala qudratalah alaihi. Wa ma kana min amrillah fala qudratalahu alaihi. Dan sesuatu yang dari urusan Allah, maka tidak ada kemampuan bagi Allah atas sesuatu tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengabarkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ma'amarahullah, tatkala Allah perintahkan ia fi kitabihil karim, di dalam Al-Qur'an, an ya dzara qarabatahu, agar apa? Atau an yunzira qarabatahu, agar memperingati kerabatnya, annahu qama mumtasilan amra rabbih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ya, atau berdiri untuk melaksanakan perintah Rabbnya. Fanada Quraisy bi butuniha wa nada ammahu wa ammatahu wa banatahu wa bintahu. Kemudian beliau memanggil Quraisy, orang-orang Quraisy ya, dan dalamnya maksudnya ya mereka orang-orang Quraisy, kemudian juga memanggil pamannya ya, bibinya dan anaknya, fa'andarahum nadaratan khasatan wa amarahum an yukhallisu anfusahum min adzabillahi bitauhid wa ta'atihi wa ballaghahum annahu la yadfa'u anhum min adzabillahi syai'an idza lam yu'minu famujarradu qurbihim minhu ghairu nafi'in lahum biduni iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'anzarahum, memperingati mereka dengan peringatan yang khusus, dan Nabi memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah dengan cara bertauhid dan melakukan ketaatan kepadanya. Dan Nabi sampaikan kepada mereka bahwasanya Nabi tidak mampu untuk menolong mereka dari azab Allah sedikit pun apabila mereka tidak beriman, dan sebatas kerabat ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermanfaat bagi mereka tanpa adanya keimanan. Munasabatul hadis lil bab anna fihi annahu la yajuzu ayat luba min ar-rasuli wala min ghairi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya. Kecocokan hadis ini untuk bab ini bahwasanya di dalam hadis ini terdapat sesuatu yang tidak boleh meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari selain Rasul. Itu lebih utama, melainkan sesuatu yang dimampui oleh Rasul dari perkara-perkara dunia. Gak boleh meminta kepada Rasul apalagi selain Rasul, kecuali perkara dunia. Itu pun Rasul sekarang tidak bisa diminta, sudah meninggal, gak bisa. Antum gak bisa ya minta Nabi, ya Rasul belikan sendal, ya gak bisa, Nabi sudah meninggal. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yajuzu ayyutlaba illa min Allah. Dan adapun sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memampui, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Fa fihi raddu ala ubadil quburil ladzina yastaghitsuna bil amwati litafrijil kurbat wa qada'il hajat. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada para penyembah kuburan yang mereka beristighosa dengan orang-orang yang sudah mati untuk ya membuka bencana kurbat dan juga untuk memenuhi hajat kebutuhan. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah al-ula ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin alladziina yata'allaquna bil makhluqina fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Bantahan terhadap para penyembah nabi dan orang soleh yang mereka bergantung kepada makhluk dalam memenuhi hajat-hajat mereka yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah annahu la yajuzu ayyutlaba minal 'abdi illa ma yaqdiru 'alaihi. Tidak boleh diminta dari seorang hamba kecuali sesuatu yang dimampui. As-salisa musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rabbnya dan menyampaikan risalahnya. Ya, perintah maka lebih baik untuk segera dilaksanakan, dan larangan lebih baik untuk segera ditinggalkan. Ar-rabi' annahu la yunajji min 'adzabillahi illa al-iman wal 'amalu shalih la i'tibadu 'ala mujarrad al-intisab lil ashkhas. Bahwasanya
la yunajji, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong dari azab Allah kecuali dikarenakan iman dan amal soleh, bukan dikarenakan sebatas bergantung kepada intisab nasab terhadap seseorang. Al-khamisah anna awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabati wa ghairi, bahwasanya yang paling, ya, aula, yang paling afdal, manusia yang paling afdal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna awlan nasi bi Rasulillahi ahlu ta'ati wa mutaba'ati min qarabati wa ghairi. Jadi orang yang paling, ya, bahwasanya orang yang paling afdal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat, ya, paling utama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang taat dan mereka yang mengikuti Rasul dari kerabatnya dan yang selain kerabatnya. As-sadisa anna mujarrad al-qarabah min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin shalih wa aqidatin sahihah. Bahwasanya sebatas kerabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita punya kerabat, walaupun dia habib, walaupun keturunan ya habaib, ya, la yanfa' biduni iman, itu tidak akan bermanfaat kerabatnya kalau enggak ada keimanan, kalau dia kafir, kalau dia seorang, ya, munafik. Wa amalin shalih, kalau tidak beramal soleh. Mau habib kalau misalkan kerjaannya maksiat, itu enggak ada manfaatnya nasab tersebut. Wa aqidatin sahih, kalau tidak ada akidah yang sahih. Ada habib misalkan ahlul bidah, suka khurafat, suka mentaktil, suka mentahrif, suka menolak ayat Allah, suka menolak asma wa sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat nasabnya walaupun habib, ya, walaupun, ya, dia jual apa? Jual sorban yang ada keringat dia. Dilelang 2 juta. Enggak ada bermanfaat itu. Bau, ya. Tapi berkersubhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka